Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, guru SMA Negeri 1 Liwiliang, mengajar mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.2 statistika, khususnya tentang ukuran penyebaran data kelompok. Kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.2 menentukan ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, ragam atau variansi. 4.2.3 menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan ukuran penyebaran data kelompok, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan ragam atau variansi. Yang kedua, siswa dapat menentukan ukuran penyebaran data kelompok, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan ragam atau variansi. Ukuran penyebaran data kelompok dibagi menjadi 3. Yang pertama, simpangan rata-rata dirumuskan dengan SR sama dengan sigma I1 sampai N untuk FI dikali nilai mutlak dari XI nilai tengah dikurangi X rata-rata dibagi dengan sigma I1 sampai N untuk FI. Yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi dirumuskan dengan SD sama dengan akar dari sigma I1 sampai N untuk FI dikali dengan XI nilai tengah dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma I1 sampai N untuk FI. Yang ketiga, rumus dari ragam atau variansi. Karena ini berkebalikan atau saling inverse dengan rumus simpangan baku atau standar deviasi, maka rumusnya kalau kita amati sebenarnya sama, hanya dihilangkan dari tanda akarnya saja. Contoh soal, disajikan tabel distribusi frekuensi seperti dalam tabel berikut. Tentukan nilai dari A, simpangan rata-rata, B, simpangan baku, dan yang ketiga C, ragam atau variansi. Penyelesaian yang pertama untuk menentukan simpangan rata-rata, karena di dalam simpangan rata-rata ada rumus rataan atau min dari data kelompok, maka kita mencari rataan atau min data kelompok dulu yang dirumuskan dengan sigma I1 sampai N untuk FI dikali XI dibagi dengan sigma FI1 sampai N untuk FI. Di sini ada XI. XI itu nilai tengah dari interval. Misalnya saya kasih contoh satu saja, yaitu kelas pertama. Nilai tengah dari 21 sampai 25 itu 23. Dikalikan dengan FI, berarti 23 dikalikan dengan 2. Kelas yang kedua, 28 dikalikan dengan 8. Kelas yang ketiga, 33 dikalikan dengan 9. Kelas keempat, 38 dikalikan dengan 6. Dan sampai yang terakhir 48 dikalikan 2 dijumlah ke bawah, terus dibagi dengan sigma I1 sampai dengan N untuk FI itu adalah 30. Berarti rataan atau minnya adalah 34. Dari min ini kita gunakan untuk menentukan simpangan rata-rata atau standar deviasi. Rumusnya ini, yaitu sigma I1 sampai N untuk FI dikali dengan nilai mutlak XI nilai tengah dikurang nilai rataan dibagi dengan sigma I1 sampai N untuk FI. Di sini di dalam rumus simpangan rata-rata ada nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari selisih nilai tengah dikurangi dengan rataan. Kita ambil contohnya. Untuk kelas pertama, nilai mutlak dari XI dikurangi X rata-rata berarti 23 dikurangi dengan 34 itu sama dengan negatif 11. Karena nilai mutlak maka menjadi positif 11.
Yang kedua, 28 dikurangi dengan 34, nilainya negatif 6, karena nilai mutlak menjadi positif 6. Yang ketiga, 33 dikurangi 34, itu negatif 1, karena nilai mutlak menjadi positif 1. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir, 48 dikurangi 34, itu sama dengan positif 14. Karena harus dikalikan dengan FI atau frekuensi, maka 11 dikalikan dengan 2, 22, 6 dikalikan 8, 48, 1 dikalikan 9, 9, 4 dikalikan 6, 24, 9 dikalikan 3, 27, 14 dikalikan 2, 28. Kita jumlah ke bawah menjadi 158. Berarti simpangan rata-rata nilainya 158 dibagi dengan 30 sama dengan 5,27. Pembahasan yang kedua yaitu menentukan nilai simpangan baku atau standar deviasi. Di sini kalau kita lihat rumusnya sebenarnya hampir sama dengan rumus simpangan rata-rata. Di sini hanya perbedaannya adalah di dalam simpangan rata-rata, di situ kita harus mencari dulu nilai mutlak, selisih dari nilai mutlak nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata. Di sini diganti dengan bukan nilai mutlak tetapi dikuadratkan. Berarti di dalam tabel yang kita rubah adalah XI nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata yang tadinya positif 11 karena nilai mutlak, di sini tetap negatif 11 karena bukan nilai mutlak. Setelah dikuadratkan menjadi 121. Untuk kelas yang kedua, negatif 6 dikuadratkan menjadi 36. Yang ketiga, negatif 1 dikuadratkan menjadi 1. Yang keempat, 4 dikuadratkan menjadi 16. Yang kelima, kelas kelima maksudnya, 9 dikuadratkan menjadi 81. 14 dikuadratkan menjadi 196. Karena di sini rumusnya dikalikan FI atau frekuensi, maka kita kalikan kolom keempat kita kalikan dengan kolom kelima, 121 dikalikan 2, 242, 36 dikalikan 8, 288, 1 dikalikan 9, 9, 16 dikalikan 6, 96, 81 dikalikan 3, 243, 96 dikalikan 2, 392. Di sini ada tanda sigma I1 sampai N, maka kita jumlahkan semuanya pada kolom terakhir, jumlahnya sama dengan 1270. Maka nilai standar deviasi atau simpangan bakunya adalah akar dari 1270 dibagi dengan 30. Maka nilainya sama dengan akar dari 42,33 sama dengan 6,51. Untuk menentukan nilai yang ketiga yaitu nilai ragam atau variansi atau dirumuskan dengan SD kuadrat. Di depan telah dijelaskan bahwa rumus standar deviasi itu berkebalikan atau saling inverse dengan rumus ragam atau variansi. Di dalam rumus simpangan baku dikasih akar, berarti di sini akarnya kita hilangkan. Cara menghitungnya sama persis, berarti jawabannya 1270 dibagi dengan 30, nilainya ragam atau variansi sama dengan 42,33. Rangkuman dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3 poin penting yang harus dipahami. Yang pertama yaitu tentang simpangan rata-rata, yang kedua simpangan baku atau standar deviasi, yang ketiga tentang ragam atau variansi. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.